Halo guys, selamat datang di EGOBRAS yang dipersembahkan oleh EGUPSC. Pada episode yang ke-9 ini, kita akan membahas tentang potensi panas bumi di Jawa Timur. Apakah akan memiliki potensi yang sama besarnya seperti di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah? Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang hal tersebut, langsung aja kita tanya-tanya ke narasumber kita pada episode kali ini, yaitu Pak Budi Kristianto sebagai Leader of Geothermal Exploration Research and Planning di PT Geodipa Energy. Oke, sebelum itu, apa baiknya kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Untuk Pak Budi, silahkan memperkenalkan diri, Pak. Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman dari Universitas Brawijaya dari EAG-nya ya. Salam kenal, saya Budi Kristianto dan biasa dikenal juga Budi Abid. Saya sekarang di Geodipa sebagai Exploration Planning Manager untuk resource dan juga drilling project di Geodipa. Jadi saat ini saya berkecimpung di proyek-proyek eksplorasi yang sedang dilakukan PT Geodipa dan juga penugasan-penugasan pemerintah, karena Geodipa sendiri adalah BUMN ya, salah satu BUMN untuk industri panas bumi di Indonesia, seperti itu. Sebelumnya saya sekitar Indonesia dari tahun 2007 dan sejak 4 tahun lalu saya bergabung di PT Geodipa, seperti itu. Oke, untuk memulai sesi obras ke-9 pada hari ini, sebelum kita membahas tentang potensi geothermal di Jawa Timur, mungkin dari teman-teman online beberapa sudah ada yang tahu nih, dan juga beberapa mungkin juga ada yang belum tahu apa itu geothermal itu. Dengan mengingat letak geografis Indonesia yang berada di Ring of Fire, membuat negara Indonesia sendiri memiliki potensi energi panas bumi atau geothermal yang cukup besar seperti itu. Jadi kami mau tahu nih Pak, menurut Pak Budi sendiri, kira-kira definisi dari energi panas bumi atau geothermal itu apa sih Pak? Oke, jadi kalau definisi dari energi geothermal atau energi panas bumi itu sebenarnya adalah energi yang tersimpan di bawah permukaan bumi, yang mana energi tersebut bersumber dari aktivitas vulkanisme atau magnetisme jauh di bawah permukaan bumi. Jadi sekitar 5 km di bawah permukaan bumi itu ada beberapa lokasi itu memang ada aktivitas-aktivitas atau tenaga-tenaga atau energi-energi magnetisme di bawah yang bisa kita manfaatkan. Memang biasanya keterdapatannya itu berada di yang tadi disebut sebagai Ring of Fire. Memang kebetulan di Indonesia adalah salah satu negara yang dilewati oleh jalur cincin vulkanisme tersebut, seperti itu. Kalau teman-teman lihat dari Sabang, Aceh sampai lalu turun ke Sumatera, ke Lampung, lalu ke Jawa, lalu ke Bali, ke Lombok, ke Flores, lalu ke atas ke Maluku, lalu ke area Sulawesi, seperti itu, sampai ke Filipina. Itu adalah jalur Ring of Fire yang melewati sebagian dari negara kita Indonesia ini, seperti itu. Maka dari itu tidak heran bahwa potensi panas bumi
itu banyak terdapat di Indonesia, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang mempelajari dan memahami hal tersebut, ya diharapkan kita bisa memanfaatkan energi tersebut untuk kepentingan bangsa Indonesia. Seperti itu sih kalau dari saya, dan saya lihat itu juga jadi salah satu cita-cita saya ya, idealisme saya untuk bagaimana mengembangkan panas bumi tidak hanya di Sumatera atau Jawa, tapi juga ke area timur di Indonesia. Maka dari itu, dengan saya bergabung di Geodipa itu dan mendapat penugasan-penugasan pemerintah itu jadi salah satu peluang saya juga untuk berkontribusi. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik Pak. Jadi mengenai aktivitas vulkanisme di Indonesia yang berhubungan dengan gunung api nih Pak. Nah di Pulau Jawa kan terdapat banyak gunung api yang mana dapat memicu terdapatnya manifestasi geotermal. Nah di Jawa Tengah dan Jawa Barat itu kan geotermal sudah dimanfaatkan seperti di wilayah kerja panas bumi di daerah Dieng dan di wilayah kerja panas bumi di daerah Patuha. Nah, lalu untuk di Jawa Timur sendiri nih Pak, bagaimana untuk potensi geotermalnya menurut Bapak Budi sendiri? Kalau dari saya sampai saat ini eh, ya saya melihat potensi panas bumi di Jawa itu adalah salah satu area yang potensinya paling besar ya di Indonesia. Kalau kita compare sama Sumatera mungkin ya tidak jauh berbeda seperti itu. Jadi lapangan-lapangan besar yang eh, ya bisa dibilang di atas bisa dibilang di atas 100 atau bahkan 200 megawatt itu terdapatnya di Sumatera dan Pulau Jawa seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di Pulau Jawa sendiri ya, dari Jawa Barat itu ada Gunung Salak, lalu ada Patuha, ada Wayang Windu, yang ada Kamojang, yang memang angka pengembangannya di sana itu cukup besar gitu, sampai 250 bahkan sampai 370 megawatt seperti itu. Jadi itu memang potensi panas bumi yang terbesar di Indonesia, salah satu potensi panas bumi yang terbesar di Indonesia. Dan bagaimana dengan di Jawa Timur? Jadi kalau di Jawa Timur memang kalau kita lihat secara geologi dan secara aktivitas gunung api, kita lihat sih ada peluang di sana, ada beberapa lokasi, ada beberapa area yang memang mengindikasikan potensi panas bumi yang cukup besar di Jawa Timur juga, seperti itu. Di ya bisa dibilang seperti di Ijen, lalu di Arjuna Welirang, mungkin di Lawu juga, dan di lokasi-lokasi lain di area Jawa Timur yang kami rasa cukup berpotensi seperti itu. Dan maka dari itu saat ini ada beberapa pengembang yang memang fokus di area Jawa Timur, seperti kalau teman-teman pernah dengar Medco di Ijen, Medco Power di Ijen, lalu Bakri di Telaga Ngebel, lalu ya Geodipa, salah satunya juga Geodipa di kita punya lapangan pengembangan eksplorasi di Arjuna Welirang, seperti itu. Jadi kalau dari sisi potensi sih kita melihat ada potensi di Jawa Timur seperti itu. Namun bagaimana pengembangan ke depan, kita berharap mudah-mudahan bisa lancar dari kegiatan eksplorasi, lalu dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan lapangan tersebut sampai jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu arah kita ya, karena kan kita memang tujuannya mengoptimalkan potensi yang ada di Indonesia seperti itu, untuk ke arah transisi energi yang saat ini kita banyak memanfaatkan dan mengeksploitasi energi berbasis karbon. Kita harapkan kita bisa bertransformasi dengan energi yang
hijau dan ramah lingkungan. Ya salah satunya di panas bumi. Seperti itu sih. Jadi mudah-mudahan di Jawa Timur kita juga bisa cepat juga pengembangannya. Oke, baik. Tadi kan Pak Budi bilang kalau di Jawa Timur sendiri ada Arjuna Welirang sama Ijen yang berpotensi untuk adanya panas bumi gitu ya Pak. Nah, menurut informasi yang kami cari ini pada tahun 2017 itu pemerintah telah mengamanahkan PT Geodipa untuk melakukan pengembangan di WKP Arjuna Welirang gitu ya Pak. Nah, setelah dilakukannya eksplorasi itu terdapat fakta apa saja ya Pak mengenai WKP Arjuna Welirang dan mungkin seberapa besar energi geotermal di WKP tersebut sehingga bisa dikatakan berpotensi apabila digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau di Arjuna Welirang sendiri memang benar kita dapat PT Geodipa mendapat penugasan itu sejak tahun 2017 ya, diberikan oleh pemerintah kita dan kita ditugaskan untuk melakukan pengembangan di area tersebut. Di tahun 2017 dan 2018 itu pula kita langsung melakukan assessment, kita langsung melakukan evaluasi terhadap potensi di Arjuna Welirang tersebut. Kita melakukan beberapa kegiatan survei pada tahun 2017-2018 tersebut. Kita run survei geofisika yang terdiri dari magnetotelurik, time domain elektromagnetik, dan juga survei gravity. Lalu kita juga lakukan survei pemetaan geologi permukaan. Lalu kita juga melakukan sampling geokimia di lokasi-lokasi manifestasi termal yang ada di sekitar Arjuna Welirang yang bisa merepresentasikan kondisi bawah permukaan di area tersebut. Memang kalau dari evaluasi kita pada saat itu dan perhitungan kita juga dan pendetailannya hingga saat ini sampai kita melakukan permodelan, kita mendapati bahwa lokasi Arjuna Welirang ini cukup besar potensinya. Perhitungan kita dari metode evaluasi resource, conceptual model, dan juga kalkulasi dengan volumetric stored heat, kita mendapatkan angka yang cukup baik, cukup besar untuk Arjuna Welirang ini sekitar 200 megawatt seperti itu. Dan itu kalau menurut kami dengan angka tersebut itu cukup besar untuk di Indonesia saat ini, karena lapangan-lapangan eksplorasi yang tersisa di Indonesia saat ini sudah cukup jarang yang potensinya besar seperti itu. Dan ya berdasarkan kalkulasi kita, angka itu adalah angka yang cukup confidence yang kita hitung dari data 3G dan juga metode volumetric store heat yang kita lakukan, dan saat ini itu menjadi basis untuk pengembangan lapangan Arjuna Welirang ke depannya. Seperti itu. Jadi memang kita saat ini sudah lakukan juga beberapa kegiatan lanjutan untuk perhitungan untuk persiapan rencana pengeboran eksplorasi di Arjuna Welirang tersebut, dan untuk membuktikan apakah memang perhitungan kita terhadap potensi di Arjuna Welirang itu benar seperti itu. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan pendetailan untuk program pengeboran eksplorasi di Arjuna Welirang. Selain itu juga kita melakukan persiapan untuk desain sipil untuk persiapan pengeborannya seperti itu. Itu yang kita lakukan saat ini. Iya Pak, baik. Seperti yang Bapak Budi tadi katakan ya, bahwa di WKP Arjuna Welirang itu kan cukup besar potensi geotermalnya, sekitar 200 megawatt ya Pak, tadi kalau nggak salah.
Nah, Ya. itu dalam pemanfaatan geotermalnya sebelum melakukan drilling itu pastinya kan sudah dilakukan perencanaan yang matang. Kemudian pada WKP Arjuna Welirang sendiri sampai saat ini apakah ada Pak tantangan dalam mengerjakan proyekannya seperti itu? Iya, kalau ya sampai saat ini tantangan yang kita hadapi sebenarnya lebih ke non technical ya. Sebagian besar tantangannya itu di bagian non technical, terutama karena memang lokasi potensi atau prospek yang berada di Arjuna Welirang itu letaknya itu berada di area kehutanan. Kalau teman-teman tahu itu memang di sana ada Tahura ya, Taman Hutan Rakyat, dan itu saat ini kita sedang berkoordinasi juga dengan pihak Tahura dan Kehutanan untuk melakukan perubahan blok seperti itu. Jadi kita berdiskusi dengan mereka bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan area panas bumi tersebut, namun tetap bersinergi dengan kondisi lingkungan di Tahura atau hutan tersebut. Seperti itu yang kita coba saat ini sedang kita lakukan kajiannya beberapa kali. Seperti itu kita lakukan kajian biodiversity, kita lakukan kajian satwa-satwa yang berada di sana, seperti itu. Lalu kita siapkan juga mitigasinya agar nanti misalkan di depan, di masa yang akan datang ketika kita melakukan pengembangan atau eksploitasi di lokasi tersebut, kehidupan hutan, kehidupan satwa di lokasi tersebut itu tidak terganggu seperti itu. Nah, itu yang sedang kita persiapkan kajiannya. Teman-teman kalau pernah dengar di Gunung Salak, itu sama, itu berada di area Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi di sana ada WKP Gunung Salak yang besarnya di atas 300 megawatt, sekitar 370 megawatt, dan itu berada di tengah-tengah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, coba bayangkan. Dan ya saya sempat bekerja di sana, dan masih banyak satwa liar di sana, dari monyet, dari lutung, lalu bahkan ada macan tutul, ada macan kumbang seperti itu, dan itu bisa bersinergi gitu. Jadi bahkan kalau teman-teman tahu nanti misalkan pengembangan panas bumi itu kan ada pipa-pipa ya, pipa-pipa uap, pipa-pipa air panas seperti itu kan, pipanya hangat yang melintang di jalan seperti itu. Nah, itu bisa jadi tempat istirahat menghangatkan diri buat satwa-satwa tersebut seperti itu. Itu ada beberapa gambar foto yang pernah diabadikan itu di area Gunung Salak. Jadi dari situ kita bisa belajar, oh ternyata pengembangan panas bumi itu bisa loh bersinergi dengan lingkungan, dengan satwa yang memang kita lindungi juga seperti itu. Jadi harapannya untuk di Arjuna Welirang ini kita bisa tuh membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi, tapi yang tetap bisa bersinergi dengan lingkungan sekitar. Harapan kita sih seperti itu ya, dan mudah-mudahan bisa. Oke, tadi kan Pak Budi sempat singgung bahwa memang pembuatan lapangan panas bumi ini kan memerlukan kayak pembukaan lahan gitu ya Pak. Nah, untuk tempatnya potensi geotermal juga kebanyakan berada di area kehutanan. Nah, itu mungkin kriteria lingkungan yang baik untuk melakukan drilling yang baik itu kira-kira seperti apa ya Pak? Sebenarnya kalau secara umum sih untuk penentuan lokasi ya, pengeboran yang baik seperti itu untuk panas bumi, sebenarnya kita di drive itu utamanya oleh resource ya, lokasi resource atau lokasi prospek tepatnya berada di mana. Yang paling besar, yang paling panas titiknya itu berada di mana, itu yang harus kita cari dulu. Makanya tadi saya cerita kita lakukan kegiatan 3G survey, kita lakukan integrasi data, kita lakukan permodelan. Itu sebenarnya hasil akhirnya selain mengkalkulasi cadangan, itu kita juga menentukan area lokasi bor gitu. Yang mana yang paling
yang paling besar kemungkinannya untuk sukses, seperti itulah. Nah, yang kedua dari sisi teknis juga mungkin kita mencari area yang memang lebih rata, lebih flat ya, lebih stabil, eee, miringan lerengnya tidak terlalu tinggi. Jadi ya jadi istilahnya untuk persiapan area pengeboran itu bisa lebih mudah. Itu salah satu pertimbangan juga, lalu akses juga. Jadi di Arjuna Welirang ini memang kita tahu lokasinya memang berada di lokasi hutan ya, dan memang belum ada akses jalan. Kalau teman-teman tahu akses jalan yang ada di sana tuh cuman ada di area Canggar tuh, yang di area barat ya kan. Lalu di area utara kalau nggak salah tuh dari daerah apa, daerah Tretes, nah ya kan. Jadi ada yang paling dekat tuh dari sana gitu. Nah, kita kemarin melakukan evaluasi akses mana yang paling paling mudah dan paling less impact atau dampaknya paling rendah terhadap lingkungan, terhadap hutan, biar kita nggak terlalu banyak makan area hutan seperti itu. Karena kan kita juga nggak ingin terlalu banyak apa namanya, merusak area hutan seperti itulah. Jadi kita coba memilih area yang memang minimum secara dampaknya terhadap lingkungan. Seperti itu yang kita lakukan dari sisi teknis dan juga non teknis kemarin. Bagaimana caranya kita memilih lokasi yang baik untuk implementasi atau melakukan kegiatan pengeboran di Arjuna Welirang, seperti itu. Oke, terkait dengan wilayah kerja panas bumi yang di Arjuna Welirang itu kan, dari yang saya tangkap tadi, Pak, itu, pasti ada juga hubungannya dengan masyarakat gitu. Nah, eee, yang saya dengar kabarnya dari PT Geodipa itu berencana untuk melakukan, drill pada WKP Arjuna Welirang pada tahun 2024. Nah, terkait hal tersebut apakah akan terrealisasikan, Pak? Mengingat pasti kan, ada banyak tuh, baik itu dari pro ataupun kontra dari masyarakat sekitar, WKP Arjuna Welirang itu, Kak. Oke, mengenai timeline project ya dan juga kondisi sosial yang ada di Arjuna Welirang memang cukup cukup dinamis kondisi di Arjuna Welirang ini. Dan yang kita fokus saat ini memang lebih ke yang tadi saya sampaikan, saat ini kita masih fokus ke perubahan blok, penataan blok tersebut dengan teman-teman atau dinas kehutanan. Seperti itu kita masih melakukan beberapa kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan perubahan blok tersebut. Rencananya kalau memang sudah berhasil kita melakukan perubahan blok, maka berikutnya mungkin kita bisa lebih intensif lagi sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi ke ya desa-desa setempat seperti itu. Karena ya kami tahu juga dan kita juga melakukan apa ya, kolek informasi lah, kita coba mengumpulkan informasi juga dan memang ada beberapa pihak yang memang masih menolak atau tidak setuju dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Arjuna Welirang ini. Tapi sebenarnya kalau dari pihak Geodipa atau saya pribadi itu hal biasa ya, di mana-mana itu proyek-proyek lain pun itu sudah biasa kita di apa namanya, ada istilahnya ada problem-problem seperti itulah, dan kita sudah biasa juga untuk bagaimana kita melakukan penanggulangan, kita melakukan sosialisasi, kita memberikan konsultasi, itu hal yang biasa kita lakukan dan kita cukup terbuka dengan itu. Dan saya pribadi, ya contohnya dengan kegiatan hari ini itu
saya seneng gitu, saya bisa berinteraksi, saya bisa memberikan informasi, saya bisa memberikan pemahaman yang teman-teman nanti bisa juga pahami bagaimana pentingnya panas bumi, bagaimana peluang panas bumi di wilayah Arjuna Wulirang tersebut, dan bagaimana impact-nya nanti ke depannya. Plus minus ya, jadi semua proyek, semua kegiatan itu pasti ada plus minusnya ya kan. Teman-teman tadi juga saya udah cerita banyak tadi. Minus ada plusnya, ada minusnya tentunya. Plusnya misalkan ya kita bisa mengoptimalkan potensi panas bumi atau cadangan panas bumi di area tersebut. Lalu kita bisa tentunya pasti kita membuka lapangan kerja baru, ya kan? Lalu kita bisa memberikan pemasukan terhadap Pemda setempat. Kita bisa memberikan apa ya, peluang kerja untuk misalkan UMKM atau ya warung-warung untuk sekitar sana, atau nanti misalkan hotel-hotel untuk penginapannya jadi lebih banyak karena makin banyak nanti kegiatan proyek di sana. Itu di masa depan itu akan mungkin terjadi seperti itu, dan itu saya lihat akan memajukan lokasi tersebut secara ekonomi. Namun ada juga side negatif tadi, kita karena kita butuh jalan ke sana, kita butuh akses ke sana, jadi kita akan membuka beberapa lokasi yang tadinya hutan kita jadikan jalan jalan masuk, jalan akses gitu. Tapi memang strategi kita memang kita meminimalisir ya, kita mencoba meminimalisir dampak terhadap lingkungan, maka dari itu aksesnya juga kita tidak terlalu besar seperti itu. Dan ya harapannya dengan plus minus seperti itu, harapannya lebih banyak plusnya dan bisa diterima oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang masih, kalau saya bilang sih belum tentu menolak sih, mungkin belum memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang panas bumi, dan juga pengembangan panas bumi dan pentingnya panas bumi di Indonesia. Kalau kalau menurut saya sih, kalau yang menolak atau yang kurang setuju itu bisa eh, ya istilahnya bisa berdiskusi lalu bisa menerima penjelasan, mudah-mudahan sih tidak ada masalah depan seperti itu. Dan itu yang biasa kita lakukan juga di lapangan kita di Yeng seperti itu, dan juga di Patuha kita jelaskan ke masyarakat dan juga misalkan mahasiswa yang berada di sana. Itu yang kita lakukan, dan saya rasa itu hal yang biasa dan ya harus kita hadapi gitu untuk mengembangkan lapangan panas bumi. Itu hal yang baru yang mungkin masyarakat di sana belum pernah dengar, industri apa ini pekerjaan apa nih, ini mengganggu kita apa enggak. Nah, kita dari yang melakukan di industri tersebut harus bisa tuh menjelaskannya, dan juga yang tadi saya bilang kita memitigasi, kita meminimalisir dampak negatifnya, itu kita benar-benar minimalisir. Seperti itu yang kita persiapkan strateginya ya. Oh ya, sorry, tambahan untuk tadi masalah timeline, sepertinya 2024 itu tidak akan terrealisasi sih kalau di 2024. Kalau dari perhitungan kita sih mungkin mundur sekitar 2025 kalau dari perhitungan kita saat ini ya, dengan kita butuh waktu untuk perubahan blok, kita butuh waktu untuk mempersiapkan perizinan-perizinan seperti itu. Jadi dan konsultasi, sosialisasi. Kalau saya rasa perhitungan kita sih kita mungkin di 2025 baru bisa realisasi untuk melakukan pengeboran di Arjuna Wulirang. Seperti itu rencananya. Oke, baik Pak. Karena mungkin dari tadi kan kita berbincang mengenai potensi panas bumi di daratan ya Pak. Nah, saya itu sedikit penasaran Pak dengan potensi panas bumi di daerah laut itu apakah ada ya Pak? Dan kira-kira menurut Pak Budi sendiri potensi panas bumi yang besar itu berada di daerah mana ya Pak? Untuk di daerah yang di daerah lautan gitu Pak? Ya kalau di laut kemungkinan tetap ada sih yang namanya sumber panas, itu di laut tetap ada. Gunung api ada juga di laut ya kan. Lalu kalau teman-teman pernah dengar, kalau teman-teman ada geologis nih,
teman-teman tahu pasti ada area tektonik yang memang rifting, dia dari rifting dari di laut gitu, mid ocean floor seperti itu. Jadi ada beberapa aktivitas vulkanik juga tuh di laut dan itu bisa menjadi sumber panas juga. Namun pertanyaannya apakah teknologinya itu saat ini bisa memanfaatkan di panas bumi di laut tersebut. Nah, itu yang itu masih jadi tanda tanya saat ini karena istilahnya lebih mudah kita ngebor di darat lah daripada di laut untuk saat ini ya, teknologi saat ini, seperti itu. Jadi kalau kalau kita dan saya pribadi sih, kita masih fokus di darat, seperti itu, namun kita nggak akan menutup kemungkinan nanti misalkan di masa yang akan datang, misalkan kita, lihat ada potensi juga untuk lapangan panas bumi yang di, laut laut itu mungkin bisa kita mulai kembangkan juga, tapi masih nanti di masa depan kita lihat juga teknologinya. Karena kan, eee, ngebor di laut itu pasti mahal, itu pasti lebih mahal. Dari sisi infrastrukturnya itu pasti lebih mahal, karena kan nanti kita butuh rig yang memang, lebih lebih kompleks ya, lebih kompleks dan pasti biasanya biayanya lebih mahal daripada rig yang di darat, seperti itu. Lalu dari sisi fasilitas, pipa-pipa juga itu pasti akan berbeda karena kan di laut airnya adalah air, asin ya, air asin dan itu tingkat korosinya juga tinggi, seperti itu. Jadi itu jadi pertimbangan juga tuh gimana nanti fasilitas yang dibangun jika kita punya pembangkit di sumbernya di laut, seperti itu tuh ya kalau menurut saya sih itu peluang ya, tapi untuk saat ini mungkin belum belum di belum dilihat lah, karena di darat pun masih masih banyak peluang yang harus kita kembangkan, seperti itu. Oke, saya mau tanya lagi nih Pak, untuk tadi kan pengeboran panas bumi itu mirip dengan pengeboran oil dan gas sistemnya Pak. Nah, untuk di Sidoarjo itu kan ada kejadian lumpur lapindo Pak. Nah, itu apakah ini ada kemungkinan pengeboran yang dilakukan pada proyek panas bumi itu dapat mengakibatkan hal yang sama seperti di Sidoarjo tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus ya dan saya rasa pertanyaannya cukup, berhubungan karena Sidoarjo dan Arjuna Welirang saya lihat lokasinya pun nggak terlalu jauh ya mungkin hanya beberapa puluh kilometer setahu saya sih kalau dari, peta. Tapi kalau dari sisi, pengeboran, memang, eee, secara umum pengeborannya itu memang hampir sama ya, pengeboran panas bumi dan juga pengeboran, oil and gas. Namun untuk jika ditanya apakah, resiko atau, potensi, lumpur yang terjadi, yang keluar di, Sidoarjo itu bisa juga terjadi di panas bumi. Nah itu, saya bisa jawab, tidak mungkin terjadi ya, karena kalau dari sisi geologi ini agak berbeda kondisinya. Kalau di kalau di, oil and gas biasanya, potensinya itu kan berada memang di, zona-zona, sedimen ya, lingkungan pengendapan sedimen seperti itu dan memang di lingkungan pengendapan sedimen itu, memang ada beberapa fenomena-fenomena, contohnya mat vulkano seperti itu atau gunung lumpur. Itu cuman ada di, area lingkungan sedimen, seperti itu dan itu, eee, adalah area-area yang biasa dilakukan pengeboran, oil and gas, seperti itu, minyak dan gas bumi. Sedangkan kalau di, panas bumi karena kita lingkungannya adalah lingkungan bukan sedimen, kita lingkungan vulkanisme, kita lingkungan gunung api dan ini itu nggak ada fenomena yang disebut sebagai, mat vulkano seperti itu tidak ada di, gunung api seperti itu. Jadi kemungkinan kita untuk,
mengebor di area mat volcano lalu lumpurnya tersebut keluar sampai ke permukaan, itu tidak ada dan tidak pernah terjadi dimanapun baik di Indonesia maupun di dunia seperti itu. Jadi diharapkan isu-isu tersebut bisa kita redam ya dengan informasi dan pemahaman yang benar. Kalau teman-teman ya kita bisa kembali menceritakannya itu dari sisi tektonisme dan juga keterjadian geologinya yang seperti tadi saya bilang ada perbedaan. Kalau yang di oil and gas itu memang lingkungan keterdapatannya itu memang lingkungan sedimen yang beda dengan lingkungan yang biasa keterdapatan panas bumi yang biasa di gunung api. Seperti itu sih. Jadi itu hal yang berbeda, istilahnya kita ngebor di yang satu ngebor di lokasi A, yang satu ngebor di lokasi Z gitu. Jadi agak berbeda dan jauh itu dan tidak ada hubungannya sih. Seperti itu kalau di panas bumi. Jadi bisa dijelaskan seperti itu. Dan kalau dari sisi teknik pengeboran juga kita mudah-mudahan mesti, kalau dari kami dari Geodipa maupun saya pribadi sih, kita mesti memastikan juga kita akan melakukan pengeboran dengan standar operating procedure yang terbaik seperti itu, yang best practice industri, di mana memang kegiatan-kegiatan di pengeboran tersebut itu harus sesuai dengan kaidah dan perhitungan-perhitungan yang baik dari sisi drilling engineering design seperti itu. Jadi di mana kita harus melakukan set casing, di mana kita harus melakukan cementing, di mana kita harus melakukan tes-tes untuk memastikan kondisi sumur, memastikan kondisi casing, memastikan hasil cementing kita baik, itu harus kita lakukan seperti itu. Dan kita harus memastikan hal tersebut atau kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita lakukan di lapangan kita atau di proyek kita. Nah, seperti itu sih. Jadi kita sangat berhati-hati lah, dan untuk penjelasan secara geologinya tadi udah saya jelaskan, itu dua hewan yang berbeda istilahnya. Kalau kita ngebor di minyak dan gas, dan juga kita ngebor di panas bumi, itu dua hewan yang berbeda. Oke, ini dari kami meresearch dari beberapa sumber Pak. Ini di BKP Arjuna Welirang itu ada banyak masyarakat yang kontra terhadap proyek tersebut. Nah, mereka itu beralasan bahwa pembukaan proyek tersebut akan mempengaruhi sumber air tanahnya, sumber air bersih mereka, nah gitu Pak. Bagaimana tanggapan Pak Budi tentang hal tersebut? Ya. Itu salah satu pertanyaan yang sering juga ya mengemuka ketika kita lakukan sosialisasi atau konsultasi ke masyarakat atau ke publik. Dan jawaban kita ini udah sangat jelas dan komprehensif, bahwa tidak ada hubungannya antara sumber air yang berada di permukaan yang dimanfaatkan oleh warga, ya kan, dengan air atau air panas bumi yang kita manfaatkan jauh di bawah permukaan bumi. Karena jaraknya itu sangat jauh. Jaraknya itu bisa sekitar 2 kilometer kita ngebornya. Sedangkan kalau teman-teman tahu, untuk sumur air warga, sumur di rumah, teman-teman paling cuma 20-30 meter seperti itu kan. Dan kondisi bawah permukaan bumi itu tidak kosong atau tidak homogen gitu, tapi dia heterogen dengan ada lapisan-lapisan yang berbeda. Kalau teman-teman pahami, ada lapisan impermeable 1, impermeable 2, ya kan? Ada lapisan aquifer 1, aquifer 2. Itu tuh area yang memang secara geologi itu bisa kita jelaskan bahwa apa yang air yang dimanfaatkan oleh warga itu jauh berbeda dengan apa yang kita coba manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi seperti itu. Jadi itu secara kedalaman ya, ada juga secara lateral. Biasanya kalau yang kita lakukan pengeboran, contohnya di Arjuna Welirang ini kan kita di atas gunung ya, sedangkan warga kan jauh di bawah di kaki gunung seperti itu. Jadi
dari situ pun lokasinya sudah jauh. Jadi secara lateral jauh, secara vertikal jarak pun jauh gitu. Jadi bisa saya pastikan tidak ada hubungannya, dan jika kita lakukan pengeboran, apa yang kita ambil di bawah itu tidak akan mengganggu kondisi air atau volume air yang dimanfaatkan oleh warga. Kita akan memastikan hal tersebut. Seperti itu sih, dan saya rasa ini jawaban yang harusnya cukup bisa diterima ya. Saya ada sebenarnya kalau di slide itu saya ada beberapa gambar juga, nanti kalau teman-teman ada kesempatan lain kita bisa sharing lagi, saya bisa jelaskan tentang lapisan-lapisan tersebut. Begitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Dan tidak terasa nih waktu sudah berapa 30 menit ya kurang lebih. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi karena telah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu dan berdiskusi dengan kami. Dan semoga diskusi yang telah dilakukan ini dapat berguna untuk para pendengar maupun penonton podcast kali ini. Dan sebelum podcast berakhir, saya akan membagikan kesimpulan dari diskusi pada hari ini. Geothermal atau energi panas bumi itu merupakan energi yang sustainable sehingga sangat cocok untuk masukan energi nasional, dan di Indonesia sendiri sangat banyak potensi geothermal, salah satunya di Jawa Timur yang memiliki kapasitas 200 gigawatt energi pada WKP Arjuna Weir, dan pemanfaatan energi ini akan berguna bagi masyarakat sekitar dan juga negara dengan tidak mengesampingkan dampak yang ditimbulkannya. Sekian, tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya dari EGOBRAS, dan jangan lupa follow Spotify EGOBRAS dan subscribe YouTube EGOBSC supaya tahu update terbaru dari EGOBRAS. Terima kasih guys, dan kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan jangan lupa jaga kesehatan.